Setahun lebih menikah, pasangan Demian dan Sarah Wijayanto hingga kini belum juga ada tanda-tanda akan dikaruniai momongan. Memasuki tahun kedua, pasangan ini mulai menjalani program secara serius dengan berkonsultasi ke dokter. Lalu sejauh ini, apa hasil yang sudah didapat Demian dan Sarah? Sebenarnya bukan lagi giat-giatnya, cuman lagi memang coba diseriusin lah. Karena kan kita selama perkawinan dari mulai umur setahun perkawinan kan nyoba yang manual, maksudnya nyoba sendiri. Tapi belum ada hasil. Terus kita coba konsultasi, sebenarnya ada apa sih? Apakah salahnya di saya atau di salah atau ada apa? Kita kan mengira-ngira mulu nih kenapa. Akhirnya kita coba untuk program. Pertama di rumah sakit yang pertama kita program, masih belum ada rasa srek dengan tempat yang pertama, akhirnya kita pindah ke rumah sakit yang kedua. Itu udah hidrotubasi juga, jadi karena udah prosesnya udah lumayan. Ya dipikirnya ada salurannya kan ada dua tuh, nah tubanya itu ada penyempitan gitu, atau tersumbat. Kalau di bawah sedih sih sedih ya, maksudnya kayak apalagi kalau ngeliat teman-teman gampang banget pada hamil, udah ngelahirin lagi terus udah yang kedua. Iya. Kadang-kadang sedih gitu, tapi kembali lagi ya mungkin kita kan bisanya berusaha ya, mungkin Tuhan belum kasih juga kan, kita juga nggak tahu gitu. Yang penting ya berusaha terus lah. Cuman ya kalau misalnya dibilang kalau boleh jujur ya pasti ada sedihnya gitu. Cuman kalau mau dibawa breakdown nanti kasihan dia, aku jadi orang yang murung nanti. Dia kasihan. Saya juga kasihan sama dia kalau misalnya bisa dibilang tiap dia haid gitu kan, apalagi pas lagi awal program kan pasti ada harapan. Gue pengen mudah-mudahan jadi nih, bismillah jadi. Tiba-tiba setiap kali dia haid pasti dia pas ke kamar mandi itu nangis lama gitu kan. Saya lihat kenapa, saya buka pintu lagi nangis karena dia kok aku dapet ya, datang bulan ya gitu. Gagal program pertama, Sarah dan Demian pindah ke dokter yang lain. Tapi malangnya, 2 kali proses yang dilewati justru membuat Sarah trauma. Ke rumah sakit yang kedua, mau mencoba yang lain, ya istilahnya second opinion lah. Terus kita ke rumah sakit yang kedua, disarankan sama dokternya untuk namanya HSG. Kita coba HSG kira-kira mungkin berapa minggu, 3 minggu lah ya, hampir sebulan yang lalu lah. Udah lewat lama. Sebulan yang lalu dicoba dan ternyata bikin istri saya trauma. Jadi pada saat selesai HSG itu dia benar-benar nangis sampai yang istilahnya gini, saya kenal Sarah, saya belum pernah ngeliat dia nangisnya sampai kayak gitu. Bener-bener yang terisak-isak sampai gitu di mobil nangis. Dan cairannya itu berwarna, tapi untuk di rongsen tuh biar kelihatan. Nah pada saat baru dimasukin, Sarah nggak kuat, sakit banget, bener teriak-teriak. Nah yang pertama itu dia saya nggak tahu kesalahannya di mana. Pokoknya hasilnya nggak kebaca aja, nggak kebaca. Akhirnya pilihannya adalah coba lagi atau enggak. Saya nanya sama Sarah, karena kan ini Sarah yang ngerasain, dia ngerasa sakit banget dan dia tuh tipikal orang yang tahan sakit. Istilahnya dia tahan sakit lah, diapainnya tahan. Cuman kok saya heran nih, dia benar-benar sampai nangis banget. Terus saya nanya, mau sekali lagi atau enggak? Karena kalau misalnya nggak sekali lagi, nggak ketahuan hasilnya. Akhirnya dia mau. Untuk kedua kalinya dicoba, sakit lagi terus terlepas. Jadi kateternya kelepas, cairannya nggak bisa masuk. Sakitnya sama. Ya, akhirnya hari ini belum balik ke dokter karena masih trauma. Belum sih. Takut. Enggak, trauma aja sih. Pasti kan pikirnya untuk sesuatu yang baik gitu. Pengen sih, makanya nanti nih mau diniatin minggu depan balik ke dokter. Pengen tahu nggak ada jalan lain gitu, mungkin dibius kan bisa, mudah-mudahan bisa. Dibius lokal gitu ya, maksudnya untuk dibikin supaya prosesnya nggak tenang sakit gitu. Soalnya kemarin beneran deh itu pokoknya kalau suruh HSG lagi misalnya mau nih, nggak mau di tempat itu lagi, udah masuk, udah gimana ya, sakit banget. Anang dan Ashanti minta Aurel harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa? Lihat videonya di Cumi Camp.